Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Antonia Kurniawan Matilau. Saya dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini saya akan menjelaskan tentang data sekunder dan data primer. Data penelitian ada dua macam, yaitu data sekunder dan data primer. Mari kita bahas satu persatu sifat data tersebut. Yang pertama, data sekunder. Data sekunder dalam bahasa yang sederhana dan lebih mudah dipahami merupakan data yang sudah tercatat dalam buku ataupun suatu laporan, namun data juga merupakan hasil dari laboratorium. Sedangkan data primer merupakan data yang diambil dari sebuah penelitian dengan menggunakan instrumen yang dilakukan pada saat tertentu dan hasilnya pun tidak dapat digeneralisasikan, hanya dapat menggambarkan keadaan pada saat itu seperti kuesioner. Data sekunder bisa digunakan pada penelitian akuntansi dengan melibatkan laporan keuangan, mahasiswa kedokteran, peternakan, pertanian yang akan melibatkan data laboratorium dalam penelitian terhadap tanaman atau mancit, atau orang juga bisa. Data primer biasanya berasal dari kuesioner, wawancara atau hasil pengamatan terhadap objek tertentu. Kuesioner ini bersifat fleksibel sebab digunakan oleh banyak jurusan. Jadi hampir semua jurusan bisa menggunakan instrumen ini, disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Namun, kelemahan dari instrumen ini adalah tidak mampu digeneralisasi. Artinya, hasilnya hanya dapat melihat kejadian pada waktu pengambilan data itu, tidak dapat disimpulkan lebih jauh di mana misalnya tahun depan apakah hasilnya seperti itu atau tidak. Saya ambil contoh penelitian mengenai sabun, di mana penelitian ingin tahu produk sabun mana yang lebih disukai oleh masyarakat. Penelitian bisa saja menggunakan data sekunder, yaitu meminta laporan toko, warung mengenai data penjualan merek sabun. Merek apa saja yang dijual, lalu yang laris di pasaran mana saja. Mungkin itu bakalan dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang penelitian seperti pencatatan top brand. Namun, lain halnya dengan penelitian itu dilakukan oleh mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir. Biasanya akan sangat repot jika harus melakukan tembuskan ke beberapa toko. Kalau toko kecil kemungkinan kecil melakukan pencatatan sedetail itu. Maka mereka bisa menggunakan kuesioner sebagai senjata andalan. File tidaknya akan diuji validitas. Jadi tenang saja, hasil penelitian tersebut hanya akan berlaku pada saat pengambilan data saja. Misalnya, data diambil pada bulan Maret, maka merek sabun yang digemari masyarakat pada bulan Maret di daerah bagian A adalah merek sabun Mawar. Bagaimana jika di tempat B, C, dan D? Bagaimana jika kedua bulan lagi di tempat A? Apakah masih digemari merek sabun Mawar tersebut? Jawabannya belum tentu. Oleh karena itu, data yang bersifat seperti ini tidak dapat digeneralisasikan. Lain halnya dengan data sekunder. Dengan penelitian pencatatan laboratorium, misalnya pengaruh penggunaan obat nyamuk terhadap daya hidup nyamuk. Tentu saja penggunaan obat nyamuk dengan dosis tertentu akan berpengaruh terhadap daya hidup nyamuk. Semakin tinggi dosis yang ada pada obat nyamuk tersebut, maka jumlah nyamuk yang hidup pun akan semakin berkurang. Bagaimana dengan keuangan? Bagaimana dengan data keuangan? Maaf, saya ulang lagi. Bagaimana dengan data keuangan? Data keuangan ini bersifat unik di mana terkadang hasilnya tidak sesuai teori. Saya ambil contoh, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba. Secara teori, jika perusahaan yang ukurannya dalam skala besar, maka laba yang diperoleh pun semakin banyak. Manajemen labanya pun semakin baik. Namun, hal tersebut lebih tentu sebab perusahaan besar pun ada yang memiliki hutang yang besar pula. Bagaimana kemampuan perusahaan dalam mengembalikan hutang tiap tahun?
bagaimana pembagian saham kepada investor. Dan masih banyak lagi urusan perusahaan yang harus dipikirkan sehingga terkadang hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan teori. Sedangkan data primer alias data yang berasal dari kuesioner biasanya terkendala pada uji normalitas. Padahal tidak mengharuskan data skala besar berdistribusi normal, namun semua balik lagi kepada kehendak dosen yang memberikan harga mati terhadap uji normalitas. Bagaimana untuk membuat data menjadi berdistribusi normal? Yang pertama, saya ambil contoh, melakukan transformasi data. Hal ini dapat dilakukan dengan mengecek datanya terlebih dahulu. Bila tidak ada yang negatif, bisa dilakukan dengan menggunakan logaritma natural. Bila datanya positif lebih dari 1, bisa dilakukan dengan mengakar kuadratkan. Bila datanya ada yang negatif, bisa dilakukan dengan mengkuadratkan data pula dengan seklening data, yaitu membagi dengan nilai rata-rata keseluruhan. Untuk metode penelitiannya sendiri, data primer merupakan Untuk metode penelitian sendiri, baik data primer maupun sekunder, tidak ada bedanya. Masing-masing dapat diterapkan dengan metode yang sama meskipun berasal dari pengambilan data yang berbeda. Terima kasih.